Subhanallah, Bapak Ibu, kenapa kita harus memprioritaskan atau mengutamakan kehidupan akhirat? Karena kehidupan akhiratlah kehidupan yang sesungguhnya. Sedangkan kehidupan dunia adalah kehidupan yang semu, kehidupan yang fata morgana. Berapa banyak orang-orang yang tujuan hidupnya adalah dunia, namun belum sampai mendapatkannya sudah meninggal dunia. Berapa banyak orang-orang yang bersungguh-sungguh tujuannya adalah kehidupan akhirat, yang mana hari-hari ia terus mengusahakan untuk mendapatkan kemuliaan akhirat, belum sampai tujuan sudah meninggal dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakannya sehingga Allah sampaikan kepada posisi kedudukan tinggi di akhirat nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fenomena kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat kita ini setidaknya bisa menjadi pembelajaran yang harus kita renungkan. Ada orang yang sekolahnya sungguh-sungguh, TK 2 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, ditambah S2-nya 2 tahun, tambah lagi kalau mau melanjutkan S3-nya. Berapa banyak yang sekolahnya sungguh-sungguh, namun dimensi yang ditujunya adalah kesuksesan dunia. Ketika sudah selesai pembelajaran, belum sampai kepada tujuan yang dituju, sudah meninggal dunia, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika kita mengamati berapa banyak yang sudah sampai kepada level yang dituju, sudah diterima jadi ini dan itu dalam hal keduniaan, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum sempat menikmati hasil daripada pembelajaran keduniaan, menjadi misalnya menjadi polisi, menjadi dokter dan semacam, belum sempat menikmati hasil, baru diterima saja kepada tujuan yang dimaksud, sudah Allah panggil, mari pulang menuju kampung akhir. Berapa banyak orang-orang yang sudah mengumpulkan hasil daripada kerja-kerja dunianya, sudah membangun rumah mewah 2 lantai. Ini ada seorang dokter membangun rumah 2 lantai, mewah sekali. Baru saja kuncinya diberikan, itu sudah dipanggil oleh Allah, ayo pulang menuju akhirat. Belum sempat menikmati keindahan rumah yang mewah di dunia, sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala panggil untuk menuju kepada kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan akhirat. Namun alangkah beruntungnya mereka-mereka yang mengusahakan agar mulia hidupnya di akhirat, mengusahakan agar hidupnya kaya raya tapi di akhirat. Subhanallah, betapa maha pemurahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun negeri akhirat itu dengan hal-hal yang sangat sederhana. Bayangkan Bapak Ibu, ketika 2 rakaat sholat fajar saja, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan bingkisan, yang mana bingkisan tersebut itu lebih mahal nilainya daripada apa-apa yang ada di dunia beserta seluruh isinya. Rakaat fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Itu baru sholat sunnahnya. Baru sholat sunnahnya. 2 rakaat sholat fajar telah yang kita kerjakan itu telah disiapkan oleh Allah berupa bingkisan, yang mana bingkisan tersebut lebih besar nilainya daripada dunia beserta isinya. Berapa sih ya harga dunia itu? Menurut kita mahal sekali. Di situ ada minyak buminya, di situ ada tambang emasnya, di situ ada pulau-pulau, yang mana itu pulau-pulau kalau dijual itu nilainya sudah mungkin triliunan. Di situ ada kekayaan alam, dari laut, dari darat, ikan-ikan di laut, tumbuh-tumbuhan di darat,
itu semuanya nilainya sangat mahal menurut kita. Namun bagi Allah itu semua nilainya ya tidak lebih mahal daripada sebelah sayap nyamuk. Di sisi Allah, di sisi Allah, itu dunia beserta seluruh isinya, bahkan seluruh kekayaan-kekayaan yang ada di dalamnya, itu nilainya tidak lebih mahal daripada sebelah sayap nyamuk. Nah, kalau menurut kita sayap nyamuk itu harganya berapa? Hampir tidak ada harganya. Itulah dunia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika orang-orang yang beriman itu mengamalkan apa yang telah menjadi perintah Allah, kemudian mau disiapkan oleh Allah bingkisan-bingkisan yang lebih baik daripada apa-apa yang ada di dunia beserta isinya, yang dimaksud adalah surga itu tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah zat yang maha kaya, Allah zat yang maha kaya. Dan kita yakini tadi kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa mungkin ya sudah mulai jam 3 malam sholat tahajud, kemudian datang ke masjid untuk melaksanakan sholat sunnah, sholat fajar yang dimaksud tadi, kemudian sholat berjamaah, kemudian bisa berzikir bersama, doa bersama, dilanjutkan dengan ta'lim, dilanjutkan dengan tilawah Al-Quran ya, dan ditutup dengan sholat isyraq. Ini adalah suatu anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ketika nanti dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu semua ya merupakan kekayaan yang sangat besar. Sehingga kita syukuri nikmat iman, nikmat agama itu betul-betul kita syukuri, karena ini merupakan anugerah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa ditandingkan dengan beberapa pun banyaknya kekayaan yang ada di dunia. Karena bingkisannya adalah khairum minad dunya wa ma fiha, sesuatu yang lebih mahal, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Apa itu? Yaitu jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu tempat di surga itu nilainya sudah lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Subhanallah, Bapak Ibu hadirin. Untuk itu marilah kita berusaha sekuat tenaga mumpung masih diberi kesempatan hidup di dunia untuk berlomba-lomba, fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam mengukir kebaikan semata-mata untuk mencari dan berharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dituntun oleh Allah untuk bisa memiliki nasib yang baik di dunia sampai di negeri akhirat, dan mudah-mudahan melalui wasilah yang kita usahakan hari-hari dalam mengamalkan kebaikan diterima oleh Allah, sehingga Allah ridha kepada kita semua, dan akhirnya diizinkan oleh Allah untuk bisa menikmati keindahan, kenikmatan yang abadi selama-lamanya di jannahnya, di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.